Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Pastor Message pagi hari ini yang saya kasih judul God's Sovereignty atau Kedaulatan Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, ada 3.000 janji-janji yang Tuhan berikan untuk setiap orang percaya. Dan kita semua mengaminkannya, kita menghidupinya, kita percaya bahwa Tuhan akan mengenapi dalam hidup kita. Siapa yang tidak suka ya ketika mendengar kata berkat dan mujizat? Siapa yang tidak senang dan antusias ketika kita mendengar bahwa Tuhan pasti memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menuntun dan memelihara hidup kita, Tuhan mengangkat kita naik bukannya turun. Semuanya itu kita aminkan dan memang itu adalah bagian dari janji yang harus kita percayai bahwa Tuhan Allah Bapa yang baik itu akan menggenapi dalam hidup kita, saudaraku ya. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa satu hal, bahwa di balik semua janji-janji Tuhan tentang berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan, ada yang disebut dengan kata kedaulatan Tuhan. Nah, apa itu kedaulatan Tuhan? Kedaulatan itu bicara tentang pemimpin dan bawahan, penguasa dengan orang yang tunduk kepada kekuasaannya. Dan itu adalah sifat karakter dari Tuhan yang mengatasi seluruh alam semesta ciptaannya, saudaraku. Baik yang di surga, di bumi dan di bawah bumi. Itu sebabnya Yesus berkata, segala kuasa diberikan, ya, baik yang ada di surga, di bumi dan di bawah bumi, menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa, tapi Dia berdaulat penuh atas segala ciptaannya. Para malaikat, orang kudus, orang percaya yang masih hidup di bumi, bahkan sampai ke dalam dunia orang mati sekalipun, semuanya harus tunduk kepada nama Tuhan. Bahkan semua alam semesta ciptaan Tuhan terikat dan tunduk kepada pengaturan, pada kekuasaan Tuhan yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan yang berlaku atas seluruh ciptaannya. Nah saudaraku, pernah nggak kita mengalami bahwa dalam satu masa, satu momen dalam hidup kita, ada saatnya, ada masanya, bahwa apa yang kita harapkan tidak terjadi. Bahwa realita yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan atau kita harapkan. Kita mengharapkan kesembuhan dari sakit penyakit, realitanya kita tidak mengalami kesembuhan. Kita mengharapkan pekerjaan karir profesi kita terus naik, dipromosikan ke sebuah jabatan lebih, tapi realitanya orang lain yang menduduki posisi itu. Kita mengharapkan orang-orang yang kita kasihi disembuhkan dari sakit penyakit, namun realitanya, saudaraku, kita kehilangan orang yang kita kasihi karena dia harus pulang ke rumah Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sayang sama kita? Sudahkah Tuhan lupa dengan janji-janji yang 3.000 lebih itu di dalam Alkitab? Bukankah Dia tidak pernah ingkar janji? Itulah sebabnya saudaraku, betapa pentingnya kita menghidupi dan memahami, mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Raja Daud di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 berkata demikian, saudaraku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nah, yang menarik, ayat ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemudian doa itu ditutup dengan kata-kata, Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, berbicara tentang kedaulatan Tuhan, siapa bilang menerima kedaulatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita itu mudah? Tidak, saudaraku. Ya, dibutuhkan sebuah kerendahan hati, kerelaan hati, kelapangan hati, dan iman yang teguh untuk bisa menerimanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu pergumulan dalam Taman Getsemani, Dia membutuhkan 3 kali. Dia berdoa dengan cara yang sama. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Berapa kali, saudaraku? 3 kali. Dan Tuhan Yesus membutuhkan kekuatan supranatural, yaitu kekuatan Roh Kudus, untuk membuat Dia sanggup untuk menerima kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam hidup, bahwa Dia harus mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa belajar untuk menerima kedaulatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita.
Sikap hati yang pertama, saudaraku, lapangkanlah hatimu dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, hidup ini penuh misteri, saudaraku, ya. Tidak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Belajarlah menerima segala yang baik dari Tuhan. Bersyukurlah juga untuk menerima segala hal yang terlihat buruk sekalipun dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini, Daud berkata, sekarang, bukan nanti, sekarang Tuhan, aku akan bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang kudus. Hal yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah kerelaan hati untuk menerima rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah, Yesaya 55 ayat 9 sampai 11 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Nah, saudaraku, itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita pasti digenapi, saudaraku. Ya. Hal yang ketiga, saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itulah pernyataan imanmu yang sejati. Nah, saudaraku, kesanggupan kita untuk menerima kedaulatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita adalah sebuah proses dari kehidupan rohani kita yang menuju kepada kedewasaan iman. Apa sih iman sejati itu, saudaraku? Iman sejati adalah kesanggupan kita untuk menerima kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.